wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Kita harapkan ini menjadi sababun min asbabil barakah. Amin. Penyebab keberkahan untuk kehidupan kita semuanya. Ini perdana kami di sini. Mohon izin memperkenalkan diri. Seperti Pak Agus sebutkan tadi, nama saya Firman Arifandi, begitu ya. Ya udah itu aja kan ya. Baik. Di kesempatan pagi hari ini kami ingin berbagi dengan para hadirin semua, dengan para alim, dengan para hadirin semua, satu tema dalam kajian ilmu usul fiqh tentang masalah asbabul ikhtilaf, penyebab dari perbedaan fikih, begitu ya. Penyebab dari perbedaan dalam fikih. Kenapa demikian? Karena ini sering bersinggungan dengan keseharian kita, Pak. Bahkan dalam sholat 5 waktu mungkin kita bisa berbeda, begitu ya. Imam kita tadi mana? Ustadz siapa namanya? Mana Ustadz? Oh, nggak kelihatan Ustadz. Ustadz Habibi ya. Ustadz Habibi tadi ketika takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu ya. Nah, jenengan kalau ke Maroko, jenengan kalau ke Tunisia, itu enggak begitu imamnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu ya. Basmalahnya enggak kedengeran. Jenengan kalau ke Mekah, saya doakan bisa haji, bisa umroh semuanya, amin. Kalau jenengan berada di Masjidil Haram atau berada di Pakistan gitu kira-kira, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda berada di Mesir atau dominan yang ada di Indonesia begitu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Perbedaan seperti ini muncul dari mana? Gitu. Dalam sholat lagi perbedaannya. Kadang-kadang kita ini hanya karena sedikit perbedaan saja, nggak mau temenan, Pak. Ada yang tahiyatnya begini-begini. Ada? Nah, ada yang tahiyatnya begini dari tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Nggak gerak lagi itu sudah sampai Hamidum Majid. Ada yang dari awal belum tahiyat, baru duduk tasyahud langsung begini. Belum baca at-tahiyyah gitu ya. Itu belum baca seperti itu sudah begini. Nah, itu banyak perbedaan. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut. Imam kita enggak kunut tadi. Itu kan ya, Ustadz siapa namanya? Habibi. Nah, Ustadz Habibi enggak kunut tadi. Ada yang kunut begitu. Nah, seandainya kita dalam satu masjid dengan perbedaan amaliyah seperti itu, ini kira-kira bagaimana menyikapinya? Apakah kalau kita berkunut, apakah kita perlu pindah masjid? Atau Ustadz Habibi kita singkirkan begitu? Apakah Ustadz Habibi diimamkan ketika maghrib dan isya saja, yang subuh itu yang imamnya yang kunut? Apakah begitu gitu ya? Dan lain sebagainya. Ada banyak perbedaan yang kita dapatkan dalam keseharian kita dalam urusan amaliyah, furu'iyah, fiqhiyah. Nah, ini muncul dari mana nih? Gitu. Dan ternyata kalau kita baca literatur keislaman, semuanya bermuara kepada perbedaan pendapat ulama-ulama mazhab. Kalau Anda bersyafi'i, Anda biasanya ikut hadis yang kalau takbiratul ihram itu sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Kalau Anda bermaliki, berhambali mazhabnya, biasanya akan ikut hadis yang mana meriwayatkan tentang Nabi kalau ngangkat tangan ketika takbir itu setara dengan apa ini namanya ini? Pundak ya, pundak. Nah, begini, Allahu Akbar. Semuanya benar, ada dalilnya, gitu ya.
Nah, cuman masalahnya yang menjadi perbedaan adalah di bawah-bawah ini nih. Yang tidak kemudian hanya berguru kepada satu orang, lalu kemudian menganggap bahwa amaliyah dia itu adalah benar, yang lain salah. Padahal masing-masing itu ada latar belakangnya, ada dalil yang melatar belakanginya. Gitu. Termasuk kalau habis sholat, zikirnya dengan suara yang jahar atau suara sir. Tadi imam kita itu dengan suara yang jahar. Astagfirullahaladzim, gitu kan ya. Ada yang sir saja tuh, langsung melihat, langsung berbalik ngadep ke jamaah. Itu sebenarnya perbedaannya hanya karena dari mana dia ngambil dalilnya. Kalau yang jahar tadi ada dalam riwayat Muslim. Inna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berzikir dengan ngangkat suara dengan bersama-sama itu berjahar gitu ya. Itu ada pada era Nabi. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibni Abbas. Ya, beliau ini kan orang dekatnya Nabi. Beliau menyaksikan dan pada waktu itu beliau ini teenagers, apa teenagers tuh? Anak muda gitu kira-kira ya. Yang memang melihat bagaimana kegiatan keseharian Rasulullah itu. Nah, Rasulullah membiarkan, kata Abdullah bin Abbas, kalau itu sebuah kemungkaran pasti Rasulullah melarang. Tapi dalam satu riwayat yang lain Rasulullah pernah melarang sahabat itu berzikir dengan suara yang kencang. Pulang dari peperangan, lagi sembunyi, lagi istirahat, Pak. Ada sahabat yang menengadahkan tangannya sambil berdoa, ya Rob, kata Rasulullah, irba'u ala aswatikum fa innakum la tad'unal asam walal a'ma. Hei, rendahkan suaramu, diam-diam aja kalau doa. Kenapa? Kamu tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang tuli. Kamu tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang tidak mendengar, kata Rasulullah. Nah, ini kan kondisional sebenarnya gitu ya. Kalau kita pahami konteks hadisnya, jangan pernah memahami hadis dari teksnya saja. Pahami konteksnya, kapan Rasulullah bilang seperti itu. Rasulullah mengharamkan orang-orang ketika berzikir dan atau berdoa dengan suara yang keras itu dalam konteks tadi dari sedang peperangan. Ini lagi sembunyi nih gitu ya. Lagi sembunyi. Kalau dengerin ada orang mengeraskan suaranya ya bisa dihujani panah itu sama musuh gitu. Ketahuan itu. Maka Rasul bilang, udah diam-diam aja, doanya diam-diam dalam hati. Allah tidak tuli. Tapi begitu berada di Madinah, Abdullah bin Abbas cerita, oh ini dalam kondisi aman gitu kan ya. Dalam kondisi aman, tidak ada yang terganggu, tidak ada yang membuat kita terganggu juga gitu. Maka silakan. Nah, itu cara memahami bagaimana dalil itu sendiri. Nah, sebelum jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, saya bicara tentang masalah ikhtilafat fiqhiyah ini. Saya pengen ngasih kuis kepada Anda semua. Nanti hadiahnya dari ketua DKM. Mana ketua DKM? Mana? Jenengan? Oh, Masya Allah. Pak siapa, Pak? Pak Udin. Siap-siap Pak ya, ditagih Pak. Ini Pak, ada 1 miliar Pak di sini Pak hadiahnya. Ya, pertanyaan pertama. Klub bola Liga Inggris terbaik. Liga Inggris ya, saya enggak bilang Liga BRI enggak. Liga 1 enggak. Liga Inggris itu apa? Pertama, Arsenal. Kedua, Crystal Palace. C, Manchester United. D, Chelsea. Ayo. Ada yang Chelsea tadi. Terus siapa lagi? Apa Pak? MU. Ada MU. Terus siapa lagi? Liverpool enggak ada di sini pilihannya. Ya, City sama Liverpool nggak saya masukin ke sini. Oke, kita hold ya. Kita pegang dulu nih. Ada yang bilang Arsenal, ada yang bilang Manchester United, ada yang bilang Chelsea. Oke, pertanyaan selanjutnya. Intinya beda ya. Ada di sana ada yang Chelsea, ada yang Manchester United, ada yang Arsenal tadi. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Makanan manakah di bawah ini yang paling enak, ibu-ibu? Lihat ya. A, sate kambing. Oh, bapak-bapak bilangnya enggak bisa Pak. Hipertensi saya Pak katanya. B, sate ayam. C, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. D, apa aja yang penting gratis. Oke. Ibu, Bu? D ya. Pak, apa Pak? D. Oke.
Ya udah, saya nggak mau lihat, saya nggak mau menunjuk siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu ya. Saya cuma pengen ngajak para jamaah untuk bersama-sama kita berpikir. Di pertanyaan pertama, kenapa kita bisa berbeda? Sedangkan di pertanyaan kedua, kita bisa sama. Jawaban kita itu bisa berbeda karena satu, pengalaman kita berbeda. Dua, pengetahuan kita berbeda. C, yang ketiga, apa namanya itu, interest kita juga berbeda, gitu ya. Saya kalau bola Liga Inggris saya fans Chelsea, Pak. Gitu. Tahun lalu itu 5 tahun terakhir kan Chelsea banyak dihujat gitu ya. Saya masih tetap suka gitu. Ya, tapi enggak sebuta itulah cintanya gitu ya, enggak. Kita bisa berbeda karena pengetahuan kita berbeda, pengalaman kita berbeda, interest kita berbeda. Tapi kita bisa sama gitu ya dalam menjawab soal karena kenapa? Interest kita sama. Siapa yang tidak senang kalau dapat makan gratis gitu kan ya? Nah ini beda lagi nih, jangan yang ngomong itu. Nah ini intinya kalau nanti nih misalkan seandainya disediakan sarapan gratis atau nanti Jumat ada berbagi gratis untuk yang sholat Jumatan gitu kan seneng semua itu ya. Nah karena interest kita sama gitu, akhirnya apa? Akhirnya jawaban kita bisa sama, gitu kan ya. Nah ini yang menjadi landasan kenapa para ulama-ulama madhab, baik itu madhab Hanafi, madhab tertua, kemudian madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali bisa berbeda dalam mengambil kesimpulan hukum. Gitu ya. Nah, maka kalau ditanya kenapa kita bermadhab, Ustadz, kan sudah ada kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud. Kenapa masih bermadhab? Bukannya Qur'annya sama, hadisnya sama dari Rasulullah. Kenapa masih bermadhab? Kenapa enggak Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Daruqutni itu? Gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Sering ditanyakan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah hadis para hadirin semua. Rasulullah itu bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik era itu adalah eraku, kata Rasulullah. Kemudian era yang mengikutinya, kemudian era yang mengikutinya. Berarti era siapa saja tuh? Khairul quruni qarni, eraku. Berarti era Rasulullah dan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian era yang mengikutinya, berarti era tabi'in. Kemudian era yang mengikutinya berarti era tabi'ut tabi'in. Nah, di era tabi'in dan tabi'ut tabi'in itulah muncul ulama-ulama madhab yang dijamin oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik era. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna hadis ini bahwa dikatakan ini sebagai sebaik era karena rantai keilmuan sanatnya itu masih nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orsinil sampai Nabi. Maka sebenarnya di tahun sekitar 80 Hijriah itu, Pak, itu para ulama banyak ya, ada Al-Auza'i dan sebagainya itu memang sudah menjadi mufti gitu ya dalam satu era tersebut. Ada sekitar 13-an ulama pada waktu itu, namun mengerucut semuanya kepada satu idenya, yaitu ide usuliyah punya Imam Abu Hanifah. Maka diangkatlah sebagai ya secara nggak langsung gitu ya di zaman itu sebagai gurunya para guru itu Imam Abu Hanifah di zaman itu. Di era yang sama muncul juga Imam Malik yang sudah bikin kitab Al-Muwatta, gitu ya, kumpulan kitab hadis itu Al-Muwatta punya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Salah satu muridnya Imam Malik namanya Syafi'i ini. Ya, yang mana ketika kecil beliau itu datang ke rumahnya Imam Malik bilang saya mau belajar kepada Imam Malik. Ini ngomong ke pembantunya. Pembantunya Imam Malik bilang, kalau mau belajar kepada Imam Malik harus hafal Muwatta. Maka kata Imam Syafi'i waktu itu masih umur belasan tahun, Pak. Beliau bilang apa? Al-Muwatta hahuna wal Muwatta hahuna. Muwatta itu sudah ada di sini saya. Di sini saya sudah ada Al-Muwatta. Langsung diterima jadi muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i ini.
Imam Syafi'i punya murid juga namanya Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian punya Musnad Ahmad, ya. Nah, ini ulama hadis juga. Nah, jadi kalau Anda buka dalam kitab-kitab klasik itu, punya imam-imam yang awal ini, ya, imam-imam mazhab awal-awal ini mereka tidak pernah ketika nukil hadis, mereka mengatakan hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Daruqutni. Tidak ada. Karena kenapa? Ternyata ulama-ulama hadis itu justru muncul setelah ulama-ulama mazhab itu ada. Dan mereka itu berguru kepada muridnya ulama-ulama mazhab. Buka dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadis tentang kunut subuh, tapi beliau kunut subuh, Pak. Nah, ini bedanya antara meriwayatkan hadis dengan tanggung jawab ilmu. Urusan meriwayatkan hadis, ya yang diriwayatkan, yang ditulis, apa yang didapat. Tapi uruskan ilmu, gitu ya, urusan tanggung jawab ilmu, begitu dia mendapatkan, oh dalam hadis ini ada dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu berkunut. Wa ana a'tamidu 'ala Syafi'i, kata Imam Bukhari, maka saya berkunut. Tapi di sisi lain ada ulama-ulama hadis yang lain, Daruqutni, kemudian siapa lagi, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, itu dengan pandangan yang berbeda. Mereka tidak mengambil hadis itu, tapi mereka tidak mengamalkan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Gitu ya. Nah, ini bedanya pertanggungjawaban ilmiah dengan pertanggungjawaban riwayat. Nah, ulama-ulama hadis ini mereka tidak mengatakan dirinya adalah sebagai mujtahid, Pak. Karena keterbatasan wawasan yang mereka miliki. Mereka ini mengatakan kami ini hanya periwayat hadis. Adapun mujtahid adalah mereka-mereka yang lebih daripada kami. Maka untuk menjadi mujtahid itu yang bisa menyimpulkan ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, begitu ya. Dalam Islam itu setidaknya kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, syaratnya adalah ini. Seorang mujtahid itu minimal hafal dan menguasai 500.000 hadis. Ini dalam disiplin hadisnya saja ini. Minimal berapa, Pak? 500.000 hadis. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Dia minimal 500.000 kata beliau. Nah, kok bisa pede Imam Ahmad bin Hambal mengatakan minimal 500.000? Karena beliau, ya dalam syiar itu dikatakan bahwasanya beliau itu menguasai 1 juta hadis. Ya gurunya banyak zaman dulu ya, karena dekat dengan para periwayat di eranya kan. Di era itu para periwayat itu pada bertebaran begitu, banyak. Nah, sementara para ulama-ulama hadis itu tidak sampai kepada syarat yang setidaknya disyaratkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Gitu ya. Seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi itu tidak sampai kepada syarat tersebut. Sehingga mereka beriktimad, mereka itu bersandar kepada fikihnya ulama-ulama mazhab. Ini mungkin kalau kita kalau kita menganalogikan kepada versi kita manusia zaman sekarang, ini mustahil. Kok bisa ada orang hafal Quran, hafal 1 juta hadis plus menguasai? Kalau cuma hafal gampang, Pak. Menguasai, kalau menguasai hadis itu artinya jenengan tahu dari level tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan hadis ini siapa saja, bagaimana karakter orangnya. Dari kalangan tabi'in siapa saja yang meriwayatkan hadis ini, kemudian bagaimana karakter orangnya. Dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa saja, dan Anda tahu bagaimana karakter orangnya. Nah ini namanya menguasai hadis. Itu ya. Nah ini sampai 1 juta. Kok bisa orang zaman dulu seperti itu? Ustaz, kok kayaknya mustahil sekali. Iya, kalau standarnya adalah standar gaya hidup Anda. Standar ulama zaman dulu itu memang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, Pak. Maka tahu yang namanya Imam An-Nawawi? Tahu pernah dengar nama kitab Riyadhus Shalihin? Di sini ada pengajiannya, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu dikarang oleh ulama yang beliau itu wafat di usia 44 tahun. Muda, ya. Imam An-Nawawi wafat usia 44 tahun. Coba jenengan buka di HP, yang bawa HP buka Wikipedia.
Cari kitab-kitabnya Imam Nawawi itu apa saja. Banyak, Bu. Bahkan berjilid-jilid. Ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu sampai 13-15 jilid gitu ya. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kapan beliau nulisnya? Kapan waktu belajarnya? Nah, ini tidak akan bisa kita logikakan kalau kita pakai logika cara hidup kita zaman ini. Zaman dulu ulama itu memang berdarah-darah dalam mencari ilmu. Bahkan memverifikasi satu hadis saja waktunya berbulan-bulan, hartanya dikuras dihabiskan untuk mencari kebenaran sebuah hadis saja. Itu ya, itu ulama zaman dulu seperti itu dedikasinya, nggak zaman kita sekarang. Bahkan ulama zaman dulu itu, Pak, tidurnya sedikit, makannya dikit, durasi istirahatnya sedikit. Maka Imam Syafi'i itu kan ya, saking khidmahnya beliau kepada ilmu sampai beliau ini sakit wasir gitu ya, ambeien. Bahkan wafatnya ya karena kondisi sakitnya yang makin parah itu. Ya itulah para ulama zaman dulu gitu, gila cinta dengan cinta gila kepada ilmu. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal bilang kalau ente pengen jadi mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan juga saya, kata Imam Ahmad bin Hambal, setidaknya kau kuasai dulu dalam disiplin ilmu hadis, kau kuasai 500.000 hadis. Ya. Nah, kalau kita lihat ya ini dalam ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, Imam Bukhari itu Sahih Bukhari ada di sini kitabnya. Al-Jami' As-Sahih, kitabnya Imam Bukhari, namanya Sahih Bukhari yang kita kenal gitu ya, atau nama lainnya Al-Jami' As-Sahih. Itu isi hadisnya hanya 7.563 hadis. Tapi pada asalnya Imam Bukhari itu hafal dan menguasai 250.000 hadis sahih, 125.000 hadis dhaif. Itu yang beliau kuasai. Yang beliau tulis hanya 7.563 hadis. Nah, di zaman ini sampai kepada zaman ini kita diwariskan oleh para ulama hadis itu setidaknya ada 40 kitab hadis. Yang jenengan tahu palingan Bukhari Muslim, ya tak? Ya paling enggak Tirmidzi, Nasai, Abu Daud pernah lah dengar nama ini. Mereka ulama hadis. Tapi ada enggak yang pernah dengar satu kitab namanya Al-Mustadrak lil Hakim? Baru tahu sekarang, itu kitab hadis, Pak, Bu. Dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim itu bilang, kitab Al-Mustadrak ini saya tulis untuk menyempurnakan yang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau ada hadis yang Anda kira kok sepertinya tidak pernah dengar saya hadis ini ada dalam Mustadrak, ya berarti dia hadisnya bisa jadi sangat sahih gitu ya. Karena kenapa? Karena dia dalam muqaddimahnya Imam Al-Hakim ini dalam kitab Mustadrak bilangnya apa? Ini untuk menyempurnakan yang tidak ada dalam Bukhari. Nah, ada ndak yang pernah tahu kitab namanya Musnaf atau Musannafnya punya Ibnu Abi Syaibah? Ada kitab lagi namanya Mu'jam Tabrani. Ada kitab punya Imam Syafi'i namanya Musnad Asy-Syafi'i. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kitab hadis itu banyak sekali yang diriwayatkan kepada kita. Yang kalau kita jumlahkan ini, seandainya di zaman ini, seandainya, tapi saya yakin tidak ada. Di zaman ini ada seorang ustadz, kiai atau alim gitu yang hafal dan menguasai 40 kitab hadis ini. Apakah sudah masuk kepada levelnya mujtahid sebagaimana mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i? Jawabannya belum. Karena kenapa? Kalau dikumpulkan ini semua hadis dari 40 kitab hadis ini jumlahnya adalah 241.665 hadis. Nyampe nggak kira-kira kepada syaratnya Imam Ahmad bin Hambal? Belum. Ya. Terus Ustaz, ini memang kalau yang dikumpulkan baru segini, hadis yang jutaan itu ada di mana? Nah, ini dia. Ya. Kita di zaman ini baca kitabnya Al-Ghazali. Terus ada hadis yang tidak ada dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu kita bilang, oh Imam Al-Ghazali itu penipu. Karena kenapa? Bikin hadis sendiri. Ini ketidaktahuan kita. Ini bukti kerdilnya wawasan kita dalam keislaman. Jadi,
kalau ada dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab akhlak, dalam kitab-kitab fikih, hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab-kitab hadis yang kita kenal itu, ya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, Daruqutni, tidak ada misalkan dalam kitab-kitab itu, bukan berarti selalu hadisnya palsu atau dhaif. Tidak, Pak. Bisa jadi memang tidak dimuat dalam kitab itu, tapi ada hadisnya, begitu ya. Tinggal ditakhrij aja nanti gitu. Siapa yang meriwayatkannya? Nah, yang bisa mentakhrij itu adalah yang paham ilmu disiplin ilmu hadis atau yang tahu ilmu usul fiqh. Nah, kalau belum pernah tahu ilmu itu jangan langsung bilang Al-Ghazali adalah pendusta. Aduh, ya Allah. Ya, ilmu kita belum seberapanya. Maka disinilah kemudian ya, kalau dikumpulkan semua kitab-kitab klasik itu ya, insya Allah Kak, gitu ya, kalau kita kumpulkan itu sampai kepada sekitar 600 ribuan hadis gitu ya. Nah, itu setidaknya yang bisa dikumpulkan begitu. Nah, jutaan hadis yang lainnya kalau kata para ulama-ulama ya dalam apa namanya seperti Syekh Ali As-Sobuni itu beliau menjelaskan bahwa kenapa kok Imam Ahmad bin Hambal bisa menguasai 1 juta hadis? Karena memang banyak hadis yang riwayatnya sama, Pak. Redaksinya sama, begitu ya. Dengan konteks yang sama. Misalkan dalam bab toharoh tuh. Dalam bab toharoh itu ada beragam riwayat tentang masalah membasuh wajah. Bukan mengusap wajah ya, membasuh wajah. Nah, itu riwayatnya banyak. Dan itu dikuasai semua oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dalam kitab Muslim itu, ya dalam kitabnya Imam Muslim itu, biasanya Imam Muslim menyebutkan hadis yang substantif saja. Misalkan dalam masalah bab batal atau tidaknya orang makan daging sapi gitu ya, daging yang habis dibakar gitu ya, barbekyuan lah gitu. Kan ada 2 riwayat dalam riwayat Muslim itu. Di lembar pertama ceritanya Rasulullah habis makan daging yang kena api, langsung beliau berwudu untuk sholat, gitu kan ya. Karena dianggap sebagai hadas gitu, berhadas itu. Tapi di riwayat selanjutnya dalam kitab yang sama, dalam kitab riwayat Muslim justru dijelaskan dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah enggak perlu wudu lagi. Kata Abu Hurairah apa? Rasulullah enggak wudu kok. Beliau pernah dalam satu masa beliau makan daging, kemudian langsung sholat, kemudian habis sholat lanjutkan makan dagingnya. Nah, ini kalau dalam disiplin ilmu usul fiqh dimaknai bahwa hadis riwayat Muslim yang pertama tadi bahwa Nabi wudu habis makan daging sudah terhapus di amandemen. Gitu ya. Di amandemen oleh apa? Oleh hadis selanjutnya. Nah, ini caranya ulama itu memberikan pengetahuan kepada kita, Pak. Nah, itu ya. Jadi tidak cuma membaca riwayatnya yang penting sahih harus diamalkan, tidak. Tidak semua hadis sahih lalu harus diamalkan. Kalau konteksnya tidak relevan, konteksnya tidak sama dengan konteks kehidupan kita di zaman ini, tidak bisa diamalkan. Sebagai contoh begini, ada sebuah hadis sahih nih Pak. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalamin fa idza laqitumuhum fit tariqi fattarruhum ila adyaqihi. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim ya. Muttafaq alaih. Janganlah kau mulai orang Yahudi dan Nasrani itu dengan ucapan salam, assalamualaikum, itu tidak boleh. Nah, yang menjadi problem adalah redaksi selanjutnya. Fa idza laqitumuhum fit tariq, kalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, fatarruhum ila adyaqihi, dorong mereka ke tempat sempit, gitu kira-kira ya. Hadisnya sahih nih Pak. Sekarang pertanyaannya, kayak Pak Agus lah. Pak Agus di kantor ada teman orang Nasrani? Ada. Setiap kali ketemu didorong nggak sama sampean? Sampean dorong ke selokan gitu. Atau kalau mau naik ke lift, Anda dorong dulu. Kalau misalkan di lantai 2, dorong ke lantai 1 gitu. Apakah begitu? Hadisnya sahih loh. Ayo gimana? Di sini ada yang sekantor dengan orang-orang non-muslim? Banyak pasti. Tetanggaan kita juga orang non-muslim ada banyak ya. Apakah setiap kali ketemu Anda pepet dia gitu? Anda dorong dia ke selokan gitu, kira-kira? Gitu enggak? Nah, itulah bedanya membaca hadis dengan memahami hadis. Bedanya membaca dalil dengan memahami dalil. Maka ini
secara konteks hadis ini sudah tidak relevan untuk kita amalkan. Gitu. Sekalipun hadisnya sahih. Urusan tidak mulai dengan salam itu memang sepakat kita tidak mau kita mulai dengan assalamualaikum. Tapi urusan begini kepada orang non muslim gitu tidak boleh sudah zaman ini gitu ya. Kita karena kenapa? Konteksnya hadis itu diucapkan Nabi. Salah satu ceritanya gitu ya, salah satu riwayatnya adalah bahwa ini diucapkan Nabi ketika selesai dari perang Uhud itu, kita kalah. Pulang dari perang Uhud kalah gitu ya. Itu karena apa kekalahannya? Dibocorkan kelemahan muslim itu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berada di Madinah. Maka Rasulullah bilang, kalau ketemu sama orang Yahudi dan Nasrani, jangan kelihatan lemah kalian. Tunjukkan kalian tuh kuat. Kalau perlu dorong mereka ke tempat sempit. Konteksnya demikian. Ya Pak ya. Nah, kalau kita berada di komplek ini, komplek mana ini Pak? Patria Jaya. Anda lagi habis pulang dari kajian, habis ini ada teman-teman non-muslim, ada orang Hindu, ada orang Kristen gitu kan ya. Anda berdasarkan hadis tadi, Anda beginikan. Saya berlandaskan kepada hadis sahih. Ini kuat banget hadisnya gitu. Anda dorong mereka. Apakah demikian? Tidak. Kita dalam konteksnya tidak dalam perang ini gitu ya. Maka tidak usah seperti itu. Tidak diamalkan hadis itu. Gitu ya. Nah, jadi tidak semua hadis yang konteksnya sahih, mutawatir, kuat, lalu kemudian harus diamalkan. Tidak. Kontekstual. Nah inilah para ulama hadis ini kalau kita kumpulkan mereka ini tidak masuk dalam kategori mujtahid, gitu ya. Apa yang menjadi penyebab perbedaan ini dari satu kacamata aja Pak, dari disiplin ilmu hadis, kalau kita lihat kenapa mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali bisa berbeda, alasannya ada ini. Satu, perbedaan status hadis, kedua, kontradiksi dalam dalil. 3, perbedaan pengambilan hadis dan lain sebagainya. Kayak tadi yang saya katakan ya. Di Indonesia dominan bersyafi'i. Maka kalau takbir Allahu Akbar. Kalau basmalah, kalau Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hambali dan Hanafi Allahu Akbar. Kayak imam kita tadi ya Ustadz Habibi Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu kan. Kalau Maliki Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini karena ini, alasan ini tadi. Kontradiksi dalam urusan dalil. Saya kasih contoh. Al-ikhtilaf fi thubutil hadis. Perbedaan dalam menilai status hadis. Nah, ini nih. Masalah bangkit dari sujud. Ada yang di sini bangkit dari sujud tangannya begini, mengepal. Habis sujud mau takbir qiyam, mau berdiri begini. Ada yang begini? Yang begini banyak? Nah, yang begini banyak, yang begini ada. Dua-duanya ada hadisnya. Yang pertama ini ya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah itu kalau bangkit dari sholat itu seperti al-ajin. Al-ajin itu orang yang bikin adonan. Orang kalau zaman dulu bikin adonan, kalau ibu-ibu bikin adonan sekarang udah ada mixer ya Bu ya. Kalau zaman dulu bikin adonan ya tetap begini, maka ya begini bangkitnya. Allahu Akbar. Kemudian dalam riwayat Bukhari ya, hadisnya adalah Rasulullah itu menjadikan telapak tangannya sebagai tumpuan untuk bangkit dari sujud menuju takbir qiyam. Allahu Akbar, begini, bangkitnya begini. Nah, akhirnya para ulama mazhab, 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengambil riwayat tersebut, riwayat dari Malik bin Al-Huwairis. Begini, pakai telapak tangan. Ada ulama kontemporer, bukan ulama salaf ini. Ya. Ulama salaf itu yang 4 mazhab. Yang ada ulama kontemporer, ulama sekarang gitu ya. Ulama zaman ini namanya Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini wafatnya 20 tahun lalu, Pak. Beliau mengatakan, saya mengambil hadis yang al-ajin, yang begini. Mengepal tangan. Itu kata beliau. Gitu ya. Maka ada beberapa orang di zaman ini yang ikut pendapatnya Syekh Al-Albani. Gitu ya. Begini. Nah, itu salah satu perbedaan. Mengapa? Salah satu sebab kenapa kok bisa para ulama dalam fikih itu berbeda pendapat. Yang kedua, ta'arudul adillah, dalil yang kontradiktif. Masalah basmalah dibaca jahar atau tidak, itu ada setidaknya 3 hadis. Saya simpulkan begini. Abu Hurairah itu, beliau bilang, wallahi, aku ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah.
Maka kalau baca basmalah, baca Fatihah, basmalahnya dibaca. Kata Abu Hurairah, coba. Sering dengar nama Abu Hurairah ya dalam hadis ya. Nah, Abu Hurairah itu orang yang paling kepo sama Nabi, Pak. Apa kepo itu? Pengen tahu lah gitu ya. Sampai dia tuh rela pindah rumah deketan sama Nabi. Supaya tahu kesehariannya Nabi bagaimana. Ada Abu Hurairah. Yang kedua, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang dekatnya Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Beliau ini adalah pembantunya Nabi, begitu ya. Beliau ini pembantu, bukan budak, pembantunya Nabi, asisten lah gitu. Nah, baik Abu Hurairah ataupun Anas bin Malik, dua-duanya meriwayatkan hadis yang berbeda tentang bagaimana Fatihahnya Nabi ketika sholat. Abu Hurairah bilang, wallahi saya ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi. Maka Fatihah, basmalah itu dibaca. Yang kedua, Anas bin Malik bilang apa? Saya ini sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka itu kalau baca Fatihah, mereka itu langsung memulai dengan hamdalah. Jadi tidak ada basmalah itu terdengar. Kata siapa? Anas bin Malik. Maka di kemudian hari, para ulama madhab pun berbeda. Imam Asy-Syafi'i mengambil hadisnya Abu Hurairah. Sahih, mutawatir. Maka Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan basmalah sunnahnya dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Itu Syafi'i. Maliki bilangnya sunnahnya tidak dibaca basmalah, langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Syafi'i ngambil Abu Hurairah, Maliki ngambil Anas bin Malik. Sekarang Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi dan madhab Hambali, pakai madhab yang mana? Pakai dalil yang mana? Ketika imam kita, Ustadz Habibi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya yang mana? Enggak ada dhaif, Pak. Jadi inilah ilmunya para ulama mazhab, Pak, Hanafi dan Hambali. Mereka bilang begini, lihat. Dua dalil tadi kita lihat Abu Hurairah sama Anas bin Malik. Dua-duanya sama-sama sahabat Nabi. Dua-duanya hadisnya sahih. Dua-duanya sama-sama mutawatir. Diriwayatkan oleh orang yang banyak di era tabi'in. Kata mazhab Hanafi dan Hambali. Maka bagaimana? Kita amalkan kedua hadis ini dengan mengambil jalan tengahnya. Kalau kita nyampe nggak ilmu kita sampai kepada ini? Ya, itulah wawasan ulama zaman dulu itu seperti itu. Ya, mereka mengatakan, lah lihat hadisnya sama-sama kuat, maka bagaimana? Kita amalkan kedua-duanya. Dengan mengapa? Dengan gimana? Dengan mengambil jalan tengahnya. Apa jalan tengahnya? Basmalah tetap dibaca, tapi dalam kondisi sir. Kalau di Pakistan itu, Pak, yang kami rasakan gitu ya, Pakistan itu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu di Pakistan seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu mereka kalau ditanya hadisnya mana? Ya enggak ada, tapi ini hasil ijtihad. Apa? Hadisnya adalah menggabungkan kedua hadis yang sahih tadi. Diambil jalan tengahnya, gitu ya. Nah, itu ilmunya para ulama. Ketika sujud, yang turun tangan dulu atau lutut dulu? Nah, kan ada yang bilang dua-duanya benar, ada yang bilang lutut dulu. Dua-duanya ada hadisnya. Wa'il bin Hujur bilang lututnya dulu sebelum kedua tangan. Abu Hurairah bilang tangan dulu baru kedua lutut. Ternyata para ulama madhab ya itu menjelaskan kenapa kok Rasulullah bisa dalam dua riwayat yang berbeda, padahal sahabatnya sama-sama dekat nih. Sama-sama sholat, sama-sama Nabi. Tapi kenapa kok riwayatnya bisa berbeda? Ternyata kapan meriwayatkannya itu juga beda. Ada kondisi di mana Rasulullah lagi fit, maka beliau turun lutut dulu. Ketika Rasulullah sudah tidak fit lagi, gitu ya, maka Rasulullah turunnya tangan dulu. Nah, jadi mau ngamalkan yang mana juga benar kok. Itu aja. Jangan saling menyalahkan. Kuncinya adalah ternyata hadisnya ada dan sama-sama sahih. Jangan menganggap saya paling benar, kamu salah. Guru saya yang paling benar, gurumu salah.
Kok bisa seperti itu? Kalau belum ngaji fikih 4 madhab, jangan langsung menjudge orang ini salah. Jangan ya. Jangan. Hati-hati. Baik. Masih ada waktu saya? Masih. Ini slide-nya ada sekitar 43 slide ini. Nggak mungkin saya selesaikan semua. Baik. Sekarang ini masalah al-ikhtilaf fi akhdil hadis. Perbedaan dalam mengambil hadis. Masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh bagaimana? Kalau yang kunut itu ngambil riwayat Anas bin Malik. Kalau yang tidak kunut ngambil Sa'ad bin Thariq. Anas bin Malik sahabat Nabi. Sa'ad bin Thariq anaknya sahabat Nabi. Dua-duanya, ya ini perbedaan gitu ya. Ada yang menganggap hadisnya ini dhaif, ada yang menganggap hadisnya benar, sahih. Tidak ada yang menganggap hadisnya palsu. Paham? Tidak ada yang menganggap hadis kunut palsu, mentok-mentok dhaif. Kalau dhaif itu masih hadis, Pak. Hadis kalau dhaif masih disebut hadis. Tapi hadis kalau palsu, maudhu bukan hadis. Contohnya apa? Hadis maudhu. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Itu dusta atas nama Nabi. Dusta atas nama Anas bin Malik. Karena biasanya yang disebut tuh Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Utlubil ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu dusta atas nama 2 orang. Siapa? Pertama, dusta, memfitnah Anas bin Malik. Yang kedua, memfitnah Rasulullah. Tidak pernah ngomong seperti itu. Dan Anas bin Malik tidak pernah meriwayatkan tersebut. Itu hadis maudhu namanya, hadis palsu. Kalau palsu bukan hadis, tapi kalau dhaif masih hadis, Pak. Cuman kadang-kadang periwayatnya terputus, kadang-kadang periwayatnya itu adalah orang yang lemah hafalannya, yang kadang-kadang punya aib dan lain sebagainya, gitu ya. Tidak dhabit dan lain sebagainya. Nah, itu alasan kenapa hadis itu bisa dikatakan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah, begitu ya. Tapi tetap hadis. Nah, mereka yang mengamalkan kunut subuh pakai riwayatnya Anas bin Malik. Rasulullah itu sebulan penuh kunut nazilah. Setelah sebulan kunut nazilah, Nabi masih melanjutkan kunut subuh sampai wafat. Nah, ini riwayat Anas bin Malik dalam hadis riwayat Daruqutni, dalam Tirmidzi juga ada. Kemudian dalam riwayatnya Sa'ad bin Thariq ya. Sa'ad bin Thariq itu dalam riwayat Tirmidzi juga. Uniknya Imam At-Tirmidzi ini meriwayatkan 2 hadis. Baik hadis yang kunut sama hadis yang tidak kunut. Nah, inilah pertanggungjawaban ilmu, Pak. Gitu kan ya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan 2 hadis. Yang pertama hadis tentang tidak kunut sama hadis tentang kunut. Tapi beliau ngikutin yang satu, yang kunut gitu. Kok bisa demikian? Ya, itulah bedanya. Beliau kan cuma dapat riwayat. Ini saya sampaikan riwayat yang saya sampaikan, gitu ya. Itu perbedaannya. Bedanya dengan amaliyah ya seperti itu, gitu ya. Maka kemudian, maka hukum kunut subuh menurut mazhab Maliki, kunut subuh itu sunnah. Menurut mazhab Syafi'i apa? Bukan wajib, bukan fardu, bukan rukun sholat, tapi merupakan sunnah muakkadah. Kalau dalam fikih Syafi'i namanya sunnah ab'ad, yang kalau ditinggalkan maka sujud sahwi, gitu ya. Nah, dalam mazhab Hanafi dan Hambali, kunut subuh bid'ah. Tidak ada kunut subuh ketika selain nazilah dan witir. Tapi ingat, bid'ah versi Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah, bid'ahnya bukan bid'ah yang mazmumah tercela masuk neraka. Enggak. Versi Imam Hanafi dan Hambali, kunut subuh bid'ah itu adalah bid'ahnya itu belum ada riwayatnya dalam era Rasulullah dan sahabat. Itu saja. Yang kalau Anda melakukan itu tidak masuk dalam kategori mazmumah masuk neraka. Enggak. Nah, makanya bid'ah itu dibagi lagi sama para ulama mazhab ini. Bid'ah itu ada 2. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bilangnya begini. Kalau bid'ahnya itu yukhalifus sunnah atau prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran, maka bid'ah itu tercela dan itu pelakunya masuk neraka. Tapi kalau bid'ahnya itu tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran, dengan prinsip hadis, maka boleh itu dilakukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ya. Nah, ini sama dengan Hambali dan Hanafi juga mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tapi bukan berarti kalau melakukan kunut subuh lantas
dosa masuk neraka. Enggak, nanti saya simpulkan dalam cerita. Baik, karena ini banyak ya filenya, kita lanjutkan kapan-kapan. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah, Pak. Iya, pertanyaan nanti santai, ada. Ya, bagaimana sikap ulama dalam menghadapi perbedaan, gitu ya. Saya ingin tutup dengan kisah. Tadi kita katakan Imam Abu Hanifah bilang kunut subuh itu bid'ah. Nah, ketika Imam Abu Hanifah wafat, dilanjutkan dakwahnya madhab Hanafi itu oleh muridnya, yaitu Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Zufar. 3 orang ini yang melanjutkan. Ya, maka didengarlah kabar bahwa Imam Syafi'i dan murid-muridnya akan datang ke Kufah untuk ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Yusuf langsung mengumpulkan orang-orang Kufah. Waktu Jumatan itu dikumpulkan. Hei penduduk Kufah. Kalau zaman dulu kan tidak ada ini Pak ya. Tidak ada grup WA ya. Tidak ada. Tidak ada grup WA itu. Hei penduduk Kufah. Saya mau kabarkan. Besok Syafi'i sama murid-muridnya mau datang ke sini. Kalau mereka sudah masuk dalam kategori mukim, maka saya akan minta Imam Syafi'i untuk menjadi imam dalam sholat kita. Kalau ternyata nanti Imam Syafi'i pada waktu subuh membaca kunut subuh, maka apa? Kau angkat tanganmu dan aminkan doa-doanya. Kata Imam Abu Yusuf kepada penduduk Kufah yang madhabnya Hanafi. Diprotes Pak sama orang-orang satu Kufah. Hei, bukankah guru kita Imam Abu Hanifah itu bilang bahwa kunut subuh itu bid'ah, itu tidak ada. Kok kamu suruh kita untuk baca kunut? Kita aja belum hafal kunut katanya. Nah, ya kan? Sama Imam Abu Yusuf dibilang begini, bukankah Rasulmu bersabda, inna hadhihi sholata la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas illa wa huwa takbir wa tasbih wa qiraatud du'a. Maka sholat itu tidak akan sahih, tidak akan sah kecuali kalau ada perkataan manusia, kecuali kalau ucapannya adalah takbir, tasbih dan bacaan doa. Maka anggaplah itu doa, aminkan, itu tidak merusak rukun salatmu, kata Imam Abu Yusuf. Ini dalam rangka menghormati ijtihadnya Imam Syafi'i. Masuklah Imam Syafi'i ke Kufah, setelah selesai ziarah, singkat cerita gitu, subuh diminta jadi imam. Itu ini Pak, apa namanya, dilema itu Pak. Ya, dilema itu. Yang murid-muridnya Syafi'i bilang, wah, ini sepertinya bakal dikunutkan ini katanya. Orang Kufah bakal jadi NU semua ini katanya. Enggak ada NU zaman itu ya. Bercanda saya, bercanda. Ini bakal kunut semua nih kayaknya orang Kufah nih katanya. Kita ini kan katanya. Kita kerjain orang Kufah. Kata murid-muridnya Syafi'i. Orang Kufah, waduh, jangan kunut dong. Ini kan masjidnya Imam Abu Hanifah. Kok bisa nanti ternodai ini gitu kan. Dalam apa hatinya orang-orang Kufah. Kemudian masuklah rakaat pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya murid-murid Imam Syafi'i apa? Nah kan, basmalah dibaca jahar kan? Kunut nih nanti nih katanya. Basmalah dibaca jahar, kunut. Orang-orang Kufah, waduh kunut gak ya gitu. Begitu masuk rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Apa yang terjadi? Itu menjadi sejarah perdana Imam Syafi'i tidak terdengar membaca kunut. Apa yang beliau lakukan? Ini yang beliau lakukan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardh. Lanjut, lama beliau berdiri itu. Tapi beliau tidak sama sekali membaca kunut, tidak sama sekali mengangkat tangan. Yang beliau lakukan adalah begini. Ini ya, begini. Beliau lakukan begini. Ini ada dalam sirah ada ini. Nah, beliau membiarkan murid-muridnya. Kenapa beliau berdiri lama? Beliau berdiri lama membiarkan murid-muridnya baca kunut sendiri-sendiri. Dan beliau tidak mengajak orang-orang Kufah untuk apa? Untuk baca kunut, mengaminkan. Enggak. Lanjut, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Imam Abu Yusuf dari belakang lari, Pak. Datang kepada Syafi'i. Ya Syafi'i. Saya ini capek-capek ngebriefing orang satu Kufah, katanya. Saya suruh mereka ngafal kunut, kok kamu nggak kunut, katanya. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi ya Aba Yusuf,
Kalau saya membaca kunut di masjidnya, di masjid imamnya para imam, gurunya para guru, yaitu Imam Abu Hanifah, saya telah menodai ijtihad beliau. Saya telah menorehkan luka untuk ijtihad gurunya para guru dan imamnya para imam. Ini hanya masalah ijtihad fiqhiyah saja, wahai Abu Yusuf. Maka saya nggak baca kunut, tapi saya baca kunut dalam hati, katanya. Saya baca kunut dalam hati, mempersilahkan mereka yang baca kunut untuk kunut. Nah, ini bisa jadi opsi nih buat Ustadz, siapa namanya? Ustadz Habibi gitu ya. Barangkali di antara jamaah kita ada yang baca kunut, maka jenengan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah gitu ya, diam aja sebentar. Barang 1 menit begitu kira-kira, atau setengah menit, kunut tuh sampai 2 menit enggak. Ya, itu barang setengah menit gitu kira-kira untuk mempersilahkan yang kunut baca sendiri. Tapi yang baca sendiri enggak usah keras-keras, ya. Enggak usah keras-keras. Nah, baru kemudian sujud. Imam An-Nawawi itu bilang, kunut paling pendek itu kalau imamnya enggak baca kunut, maka makmumnya boleh mengucapkan, kalau makmumnya kunutan gitu ya. Makmumnya boleh bilang apa? Allahumma gfirli. Itu sudah merangkum kunut itu sudah gitu. Itu udah cukup. Nah, gitu ya. Itu dalam rangka menghargai perbedaan. Yang kedua, kisah kedua. Pernah dalam satu era, dalam satu masa, Imam Malik datang ke tempatnya Imam Abu Hanifah, lalu mereka ini berdialog, bukan berdebat Pak ya, berdialog, berdiskusi. Yang menjadi penengah, menjadi wasitnya namanya Imam Laith. Nah, Imam Laith. Imam Laith ketika selesai mereka berdiskusi, berpisah gitu kan, berpelukan, berpisah. Imam Laith datang kepada Imam Malik, ya Malik, Mali araka. Wahai Malik, kenapa saya melihatmu tadi? Kenapa saya melihatmu tadi ketika engkau berbincang-bincang, ketika kau berdiskusi dengan Imam Abu Hanifah, sesekali kau angkat ke apa namanya ini? Kalau orang Arab tuh pakai apa namanya itu? Nah, itu ya sorbanmu itu, lalu kau garuk-garuk kepalamu, ada apa? Apa kata Imam Malik? Wallahi ya Lais, lam aro ahadan fi hadhihi dunya yatabahharu fil ilmi illa wa huwa Abu Hanifah. Ya Lais, wallahi, saya tidak melihat satu orang pun di dunia ini yang wawasan keilmuannya seperti lautan tak bertepi, kecuali dia itu adalah Imam Abu Hanifah. Maka engkau wahai Lais, kalau kau mau belajar agama, datanglah kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Dia itu imamnya para imam, gurunya para guru. Imam Lais datang kepada Abu Hanifah, lalu bilang, ya Abu Hanifah, kenapa tadi engkau ketika bercakap-cakap, berbincang, berdialog dengan Imam Malik, omonganmu terbata-bata, seperti nggak biasanya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wallahi ya Lais, lam aro ahadan fi hadhihi dunya awsa'u minni hifdhan. Ya Lais, tidaklah pernah saya melihat di dunia ini orang yang hafalan dan pemahamannya lebih banyak daripada saya, kecuali Imam Malik. Maka engkau wahai Lais, kalau mau belajar agama, datanglah kepada Malik. Kenapa? Dia itu gurunya para guru, imamnya para imam. Imam Lais bingung. Imam Lais bingung, iki jane sing imamnya para imam ki sapa katanya. Yang imamnya para imam ini sebenarnya siapa sih katanya. Imam Malik bilang Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah bilang Imam Malik. Lihat. Ulama yang jelas-jelas para ulama madhab, mereka menghargai perbedaan yang ada. Sekalipun mereka berbeda. Bahkan mereka saling menyanjung gitu ya, keilmuan masing-masing. Lah kita yang di bawah, yang ilmunya nggak ada seujung jarinya para ulama madhab, bahkan nggak ada seujung jarinya ulama-ulama hadis, itu kok bisa saling menyalahkan? Ya, urusan masalah tangan begini-begini, takbiratul ihramnya begini sama begini, urusan masalah apalagi yang lain-lainnya, amaliyah yang berbeda-beda itu, kenapa kita harus terpecah? Ya, kita harus bilang kamu Wahabi, kamu Aswaja, kamu Ahlul Bid'ah. Kenapa harus ada klaim-klaim seperti itu? Kalau kita tahu ujung pangkalnya yang ternyata sama-sama punya dalil, dalilnya sama-sama bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kenapa kita harus saling menyalahkan? Kenapa tidak seperti mereka? Maka salah satu kuncinya nih Pak ya, dalam perbedaan amaliyah itu, dalam kitab Al-Mughni li Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah itu bilang apa? Alaikum bi fiqhi ahlil qura. Hendaklah kamu berfikih seperti fikih yang berlaku di penduduk setempat. Jangan maksa-maksakan mazhabmu. Gitu ya. Saya 8 tahun kuliah di Pakistan. Kalau saya ngotot pengen bersyafi'i, Pak, nggak ada temennya saya di Pakistan itu.
Hanafi sendiri di sana. Kejadian juga kepada kami ya ketika saya masih awal-awal jadi mahasiswa di sana, itu sama senior saya nggak di briefing bahwasanya di Pakistan itu madhabnya Hanafi. Hari pertama saya berada di Pakistan, subuh saya sholat berada di belakang imam pas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Saya dalam hati, oh ada ini Masjid Muhammadiyah seperti ini ada nih. Di Indonesia ada. Tapi begitu waladdallin, saya sendiri Pak yang teriak amin. Amin. Aduh, amin sendiri saya bilang gitu. Yang lainnya tuh aminnya apa sir? Amin. Gitu aja Pak. Selesai sholat tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang sebelah kanan sebelah kiri pada ngeliatin saya semua itu. Imamnya habis selesai dzikir ya. Imamnya habis selesai dzikir langsung nyapa saya pakai bahasa Inggris. You must be Syafi'i, right? Katanya. Saya kan baru belajar bahasa Inggris ya, waktu itu. Semangat saya ngejawabnya. No, I'm not Syafi'i, I'm Firman Arifandi, saya bilang gitu. Saya kira dia nanya nama saya, ternyata dia nebak madhab saya. Nah itulah Pak, kita kalau ngotot bersyafi'i di tempat yang tidak bersyafi'i, nggak ada temennya Pak. Dan bisa saling membatalkan nanti, begitu ya. Ya kayak jenengan, kalau masalah toharoh, panjang lagi nih nanti ini. Kalau jenengan ada tawaf di Masjidil Haram pakai madhab Syafi'i, itu dalam satu tawaf bisa batal terus. Karena kenapa? Kita bisa saja bergesekan dengan orang yang bukan mahram. Dalam madhab Syafi'i batal itu. Belum selesai satu putaran batal, wudhu lagi, balik batal lagi itu. Maka berpindah madhab dulu gitu ya, pakai menggunakan pendapatnya Hambali atau Hanafi yang mengatakan sepanjang tidak bersyahwat maka tidak batal. Ya, sentuhan dengan yang bukan mahram, wanita-wanita bukan mahram, termasuk istri sendiri. Itu kan bukan mahram ya, maka sentuhannya tidak membatalkan wudhu sepanjang tidak ada syahwat. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Monggo. Monggo, fadhol. Iya Pak, silakan Pak. Iya, bismillah. Kenapa Pak? Sujud sajadah kenapa? Ada nggak dalilnya? Oh, kalau ada imam membaca bacaan ayat-ayat sajadah, kemudian pas oh ya sah itu. Jadi begini nih, imam nih. Ya. Fasjud 2 qatarib, langsung sujud dulu. Kemudian berdiri langsung rukuk lagi. Itu masih rakaat pertama hitungannya. Hitungannya masih rakaat pertama tuh. Ada Bapak. Saya buka dulu ya di Maktabah Syamilah ya. Iya, saya enggak hafal. Kalau disuruh baca hadisnya saya enggak hafal. Saya enggak hafal ribuan hadis. Tapi setidaknya itu menjadi ijma, dalil. Anda bilang dalil tak? Dalil tak? Dalilnya ijma'ul sahabah. Dalilnya itu ijma. Semua ulama sepakat bahwasanya kalau ada bacaan-bacaan itu, bacaan-bacaan ayat sajadah, maka sujudlah. Itu tidak membatalkan sholat. Nah, setidaknya kalau saya bilang, Anda bilang tanya dalil, saya bilang dalilnya ijma. Kalau dalilnya harus berupa hadis, saya harus buka takhrij. Tapi dalilnya cukup dengan ijma, cukup. Kenapa? Sah, nggak batal. Ya, imamnya juga minta juga lah. Minta juga imamnya jangan baca sajadah terus gitu. Khawatirnya nanti ada ikhtilaf di antara para yang nggak tahu ilmunya gitu ya. Enggak, tetap sah Pak, tetap sah. Iya, jangan dirutinkan. Khawatirnya ada yang nggak tahu. Nah, di antara adab imam. Sebentar. Di antara adab imam ketika sholat harus menginformasikan kepada jemaahnya. Infokan kepada jemaah bahwa saya di rakaat pertama akan membaca ayat sajadah, maka nanti ada sujud tilawah. Ikuti saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi.
Imam itu diciptakan kata Rasulullah untuk diikuti apa namanya? Gerakannya, gerakan-gerakan rukunnya. Maka imam juga harus mengumumkan. Yang kedua, nanti bacaan saya adalah versi bacaan siapa misalkan? Yang ghairil maghdubi alaihim, itu versi siapa tuh Ustaz tuh? Ada tuh yang seperti itu. Harus diumumkan juga kepada jamaah. Jangan sampai ada kontroversi di antara jamaah. Ya, itu di antara adab dalam berjamaah. Ya, yang lain ada lagi pertanyaannya? Ya, Pak. Oh, ya. Bukan diputar sebenarnya, Pak. Jadi dalam riwayat Abu Daud ya, sebentar. Dalam riwayat Abu Daud rukun sholat nih, saya ada PowerPoint tentang rukun sholat Nabi. Tentang rukun sholat Rasulullah ketika takbiratul ihram. Jadi tentang masalah tangan itu, karena Rasulullah bilang letakkan tangan kiri itu di atas di bawah tangan, di atas dada, maaf, di atas dada. Maka biasanya karena terbiasa tangan itu biasa begini ya. Tangan itu biasa begini ya. Kalau orang-orang itu kalau menyapa biasa begini. Akhirnya dikhawatirkan tangan kanan yang berada di bawah di atas dada. Maka mereka biasanya seperti ini. Jadi bukan begini, enggak ada. Enggak ada orang sholat tuh begini-begini, enggak ada. Yang ada tuh begini. Nah, yang ada tuh begini. Karena dalam riwayat hadisnya adalah letakkan tangan kiri di atas dada. Karena biasanya yang turun duluan itu kanan, maka biasanya kanan diputar. Bukan muter-muter begini, enggak. Biasanya cuma begini. Jadi kelihatan seperti diputar, kayak orang joget, enggak. Nah, begini aja. Ya, itu bagian dari tata cara saja. Itu enggak membatalkan itu, Pak. Yang lain? Nggih. Saya enggak tahu kalau yang itu, Pak ya. Tapi yang ada dalam mau fikih yang manapun itu cuman assalamualaikum warahmatullah gitu. Kecuali kalau sholat mayit. Kalau sholat sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu maka pakai wabarakatuh lengkap tuh. Ya. Itu disunahkan, Bapak. Disunahkan untuk melengkapi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti itu. Kan itu cuman sunnah fi'liyahnya saja dalam sholat, bukan masuk dalam rukun. Rukunnya adalah ucapan salam sendiri. Ya, mau salamnya yang versi lengkap atau yang versi tidak disempurnakan tetap sah sholat jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sholat wajib tetap yang itu, yang assalamualaikum warahmatullah. Tidak batal juga. Enggak batal juga. Ada lagi mau, Pak? Yuk, yang lain. Enggak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu warduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.